Pemirsa, tim pencarian dan pertolongan SAR Kaimana mengevakuasi 6 ABK kapal motor Farida Indah dalam keadaan selamat setelah hilang kontak selama 2 pekan. Korban ditemukan terombang-ambing di laut oleh kapal asing MV RTM Julpan berbendera Singapura saat melintas di perairan Kaimana, Papua Barat. Tim SAR gabungan mengevakuasi 6 anak buah kapal KM Farida Indah yang hilang kontak selama kurang lebih 2 pekan. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal asing MV RTM Julpan di perairan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada 1 Juli 2023, yang merupakan hari ke-12 operasi pencarian kapal. Kapal berjenis bulk carrier berbendera Singapura tersebut menemukan para korban terombang-ambing di laut menggunakan rakit saat melintas di perairan Kaimana, Papua Barat. Kini ke-6 korban telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana guna perawatan intensif. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Batlajeri di Mimika, Papua Tengah. Email tersebut menginformasikan bahwa mereka menemukan 6 penumpang kapal KM Farida Indah yang sementara berada di atas rakit dan terombang-ambing, dan saat ini seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Kaimana untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi korban tersebut. Dari kelima korban ada 1 korban dalam kondisi lemas. Kita berdoa sehingga semua korban dalam keadaan sehat dan bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Sebelumnya, tim SAR gabungan pada 26 Juni lalu mengevakuasi 2 ABK kapal motor KM Farida Indah yang ditemukan kapal nelayan KM Nagoya 02 di perairan Pronggo, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah dalam keadaan selamat. Kapal motor Farida Indah yang membawa bahan bangunan dengan 8 ABK tersebut dilaporkan berlayar dari Timika sejak 19 Juni dan dijadwalkan tiba di Agats pada 20 Juni petang. Namun hingga 22 Juni tidak ada berita sehingga dilaporkan ke Pos SAR Timika. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus penyanderaan pilot Susi Air. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menambahkan bahwa semua pihak terlibat mengambil langkah sesuai perannya secara hati-hati dan tidak gegabah. Istana memastikan upaya penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins oleh kelompok kriminal bersenjata dilakukan hati-hati dan tidak gegabah. Kelompok pimpinan Egyanus Kogoya itu bahkan memberikan tenggat negosiasi hingga 1 Juli lalu. Jika tidak, pihaknya mengancam menghabisi nyawa pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Presiden Joko Widodo kepada media di Jakarta pada Senin 3 Juli menyatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini. Melengkapi pernyataan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam konferensi pers terpisah menyebut pemerintah melakukan berbagai pendekatan termasuk komunikasi politik. Polisi, TNI, Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak lain menurut Muldoko juga telah memahami langkah sesuai peran masing-masing. Sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban. Tuh. Ya, jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, kan begitu. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya.